Halo. Pul. Oh. Ya. Pertama, kita akan melihat definisi ekologi terlebih dahulu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ruang lingkup ekologi selanjutnya adalah ekologi ekosistem. Ekosistem adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. Berikutnya adalah ekologi bioma. Bioma adalah mosaik ekosistem-ekosistem yang saling terkait. Riset dalam ekologi bioma berfokus pada faktor-faktor yang mengontrol pertukaran energi, material, dan organisme di berbagai ekosistem. Selanjutnya adalah ekologi biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikutnya kita akan membahas komponen-komponen penyusun ekosistem. Komponen ekosistem dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komponen abiotik yang merupakan komponen benda mati. Dan yang kedua adalah komponen biotik yang merupakan makhluk hidup. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu komponen abiotik. Di antara contoh komponen abiotik yang pertama adalah tanah. Peranan tanah bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia adalah sangat penting, yaitu sebagai tempat untuk tumbuh dan hidupnya tanaman, untuk melakukan aktivitas kehidupan, untuk tempat berlindungnya hewan tertentu seperti tikus dan serangga, serta mempunyai fungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Komponen abiotik yang kedua adalah air. Seluruh organisme hidup tidak bisa lepas terhadap ketergantungannya kepada air. Sesuai dengan kebutuhannya, air diperlukan organisme dan tergantung dari kemampuannya untuk menghemat pemakaian air. Kemudian komponen abiotik yang ketiga adalah udara. Udara sangat penting terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup atau organisme yang ada di muka bumi ini. Seperti halnya pada manusia memerlukan udara untuk bernafas. Kemudian komponen abiotik yang keempat adalah iklim. Iklim merupakan kombinasi dari berbagai komponen abiotik pada suatu tempat. Misalnya kelembapan udara, suhu, cahaya, curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian komponen abiotik yang kelima adalah topografi. Topografi adalah variasi letak suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi, dilihat dari ketinggian dari permukaan air laut, garis busur, dan garis lintang. Berikutnya kita akan membahas ekosistem laut. Karakteristik ekosistem laut yang pertama adalah mempunyai salinitas yang tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, salinitas semakin tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu memengaruhi ekosistem laut. Yang keempat, ekosistem laut mempunyai variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Selanjutnya, contoh ekosistem laut misalnya adalah hutan bakau, rawa payau, estuari, pantai berpasir, pantai berbatu, laut dangkal, dan laut dalam. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat yang mempunyai tipe struktur vegetasi dominan dalam skala yang luas disebut dengan bioma. Faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran bioma adalah iklim, letak geografis, garis lintang, dan ketinggian letak dari permukaan laut. Berikutnya kita akan membahas ekosistem buatan. Yang pertama adalah bendungan. Bendungan merupakan suatu ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk irigasi dan pembangkit listrik. Yang kedua adalah hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri merupakan hutan yang dengan sengaja ditanami dengan berbagai jenis tanaman industri. Jenis tanaman yang biasanya ditanam antara lain adalah jati, pinus,
mahoni, dan damar. Kemudian yang ketiga adalah agroekosistem. Agroekosistem termasuk ekosistem buatan yang berupa ekosistem pertanian. Contohnya adalah sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah rawa, sawah pasang surut, perkebunan, serta pekarangan.